Kata sambutan akan disampaikan oleh Ibu Michelle Christabel selaku perwakilan Oikumene Berlin. Shalom dan selamat sore kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang kami hormati dan yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus. Kami dari Oikumene Berlin ingin mengucapkan selamat datang dan menyambut Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam kebaktian online Paskah bersama Oikumene sekota Berlin. Mengucap syukur kepada Allah Bapa kita untuk kemurahan, penyertaan, dan anugerahnya sehingga kita masih bisa berada di sini, kita semua masih bisa sehat, kita semua masih bisa merayakan Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bersama melalui kebaktian online Paskah bersama pada tahun ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada gereja-gereja Indonesia yang ada di Berlin, yaitu FEG Immanuel, GBI, KMKI, dan MRII, yang ikut mendukung dan yang ikut mengisi acara dan kebaktian Paskah bersama pada tahun ini. Sekian kata sambutan dari kami mengucapkan selamat mengikuti acara dan kebaktian Paskah bersama pada sore hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan melaksanakan saat teduh. Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan keraja maut. Kebaktian hari ini, kebaktian Paskah Oikumene, dibuka dari dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian kita, memandang salib yang agung. Doa pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Romo Vincent. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau sudah mendamaikan dunia dengan diri-Mu
melalui kurban salib putramu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia sudah mengalahkan maut dan membuka jalan menuju kehidupan abadi. Dialah putramu yang kau tentukan sebagai juru selamat kami. Kami berterima kasih atas belas kasih-Mu dan penyelamatan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu pada hari ini dalam perayaan suci Paskah tahun ini yang kami lakukan melalui media elektronik. Kami sebenarnya rindu Tuhan bertemu dengan jemaat terkasih-Mu dalam perayaan Paskah bersama. Tapi Kaulah yang tahu makna situasi saat ini dan Kaulah yang menentukan waktu dan saatnya. Biarlah Tuhan, kami Kau izinkan merayakan pesta Paskah tahun ini dengan penuh sukacita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kami yakin Tuhan, karena berkat kebangkitan putramu dari kematian, Engkau mau mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam perayaan Paskah online ini, agar kami Kau perbaharui menjadi manusia baru, yang juga bangkit dan hidup dalam cahaya kehidupan-Mu, mengikuti Kristus Raja kami. Curahkanlah juga ya Tuhan Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar kami dapat hidup sehati dan sejiwa dengan jemaat-Mu yang telah Kau tebus dan terbebaskan. Ya Tuhan Allah Tritunggal, biarlah kami yang kami rencanakan untuk perayaan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan-Mu. Biarlah buah kebangkitan Kristus bertambah banyak dalam hidup kami dan semua manusia dapat merasakan juga kebebasan seperti yang kami rasakan saat ini. Terbebas dari belenggu maut dan hidup dalam terang kasih-Mu. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat saya persilahkan untuk duduk. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan lagu dari KOR GBI Berlin. Jesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Amin. Tuhan Yesus, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian.
pujian ini dari awal. Katakan dengan segenap hati. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya, dan selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Engkau yang kudus, yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah, oh Yesus, di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari sama-sama sembah Tuhan kita. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Oh Bapa, di setiap hati kami mau puji Engkau Tuhan. Oh Jesus, all the glory belongs to You. All the honor we give to You, Lord. Hallelujah. Saya mengundang Ibu Yeni Gunawan untuk memimpin kita membacakan Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai 7. Saya mempersilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan, Kitab Markus 16 ayat 1 sampai 7. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah
Batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Sekian firman Tuhan. Saya mempersilakan jemaat untuk duduk, dan kita akan mendengarkan lagu persembahan dari KOR MRII Berlin. There's nothing you can ever do to make God love you more than He does right now. And there is nothing you can ever do to make Him stop. This is the love of God. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave His Son to win. His erring child He reconciled and pardoned from his sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure. The saints and angels' song. There is nothing you can ever do to make God love you more than He does right now. And there is nothing you can ever do to make Him stop. This is the love of God. Could we think the ocean fill and were the skies of parchment made, where every stalk on earth a quill and every man a scribe by trade? To write the love of God
This is the love of Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu pujian kita yang kedua, Kristus Bangkit. di dalam kuburkan Tuhanku Yesus dibaringkan saja Tuhan Yesus Juru selamat bangkit kuasa iblis dilenyapkan Bangkit Allah berkuasa atasnya musuh manusia dikalahkannya pujilah namanya Tuhan Yesus hidup kubur terbuka Yesus bangkitlah kuasa mutlaknya tak bersama Juru selamat bangkitlah kuasa iblis dilenyapkan Bangkit Allah berkuasa atasnya musuh manusia dikalahkannya pujilah namanya Tuhan Yesus hidup Kita akan mendengarkan renungan Paskah yang akan disampaikan oleh Bapak Romo Patrisius. Bapak Romo Patrisius, saya persilakan. Saudara-saudari, umat Kristiani di komunitas Berlin yang dikasihi Tuhan, saya dan panitia perayaan Paskah bersama Oikumene Indonesia 2021 sekota Berlin mengucapkan selamat Paskah. Semoga kebangkitan Kristus semakin meneguhkan iman, harapan dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Kristus sungguh bangkit, Dia ada di tengah-tengah kita. Tentunya kegembiraan perayaan Paskah bersama sebagai satu komunitas di Berlin tahun ini sangat berbeda dari 3 atau 4 tahun sebelumnya. Karena sejak merebaknya virus corona COVID-19 melanda dunia sampai saat ini, kita semua tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Semua serba terbatas untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Bahkan termasuk ungkapan iman kita untuk merayakan Paskah bersama sebagai satu komunitas yang ada di Berlin. Kita merayakan Paskah bersama dengan virtual live streaming, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita semua, juga tentunya iman kita semua karena kebangkitan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tema yang diangkat dalam perayaan Paskah bersama Oikumene Indonesia 2021 sekota Berlin ini adalah berpaling kepada Sang Hidup yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 14 sampai dengan 16. Tentu ada alasan mengapa tema ini diambil, karena sebagai orang beriman kita tetap mengimani bahwa Kristus sungguh bangkit dan kita diajak untuk tetap mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Sang Hidup, Kristus yang selalu ada di dalam hidup kita.
Inilah yang memberikan harapan baru kepada kita semua, bahwa dalam situasi apapun yang kita alami, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia, Dia berjalan bersama dengan kita. Kita semua tahu atau mendengar berita soal kisah banjir bandang yang terjadi di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur beberapa hari yang lalu. Banjir bandang yang menerjang salah satu rumah di Adonara, Flores Timur terjadi pada Minggu 4 April 2021 dini hari. Selo, nama anak itu sempat dinyatakan hilang. Emmanuel Rohidi ayah Selo, yang dalam talk show Rosi di Kompas TV beberapa hari yang lalu menjelaskan detik-detik menegangkan yang menimpa keluarga itu. Sekitar 5 menit rumah roboh diterjang banjir. Mama Rohidi, istri dan adiknya ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan anaknya Selo belum ditemukan dan dinyatakan hilang terbawa arus banjir. Namun opanya tetap punya harapan bahwa cucunya akan selamat. Dia terus mencari dan akhirnya dia menemukan. Dalam laporan, opanya menemukan Selo ketika tengah menyisir dan memanggil nama bocah itu. Selo, Selo. Panggilan itu dijawab Selo yang berada di antara tumpukan kayu. Saat dipanggil namanya, anak itu menjawab, "Opa, Opa." Rohidi, ayah Selo, menyebut peristiwa penemuan anaknya ini merupakan karya mujizat Tuhan. Yang menarik, bahwa opanya terus mencari dan memanggil nama anak itu, Selo, Selo. Dan dia mendengar dan dia langsung menjawab, "Opa, Opa." Opanya punya harapan yang kuat, harapan bahwa cucunya akan selamat. Karena itu dia terus mencari dan didasari kasih dan relasi yang sangat dekat dengan cucunya Selo. Opanya terus mencari dan akhirnya menemukan Selo dalam keadaan selamat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam teks kitab suci yang kita baca dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 14 sampai 16 hanya berfokus pada sosok naratif Maria Magdalena dan perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit, yang jalan imannya terjadi atas dasar titik balik, sebuah proses iman yang akhirnya membawa Maria sampai pada pengenalan Sang Hidup. Kristus yang bangkit. Maria Magdalena adalah sosok wanita yang setia mengikuti dan melayani Yesus. Setelah disembuhkan Yesus dari kuasa 7 roh jahat. Hal ini bisa kita baca di dalam Injil Lukas bab 8 ayat 2. Hal ini bisa kita pahami dengan kematian Yesus menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam. Dia tentunya panik, bercampur sedih, dan terus menangis ketika didapati makam kosong, jenazah Yesus yang sudah tidak ada. Namun kesedihan berubah menjadi kegembiraan saat Yesus menghampiri dan menyebut namanya. Awalnya Maria tidak menyadari dan mengenal bahwa yang menghampirinya adalah Yesus yang sudah bangkit. Saat namanya disebut Maria, barulah dia mengenal bahwa itu Tuhan. Dan dia menjawab, "Rabuni," yang artinya guru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pengalaman hidup keseharian kita, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ada rasa sedih, sakit, luka, gelisah, kecewa, dan penderitaan lainnya yang kerap menyelimuti hati
dan pikiran hingga kita tidak menyadari bahwa Tuhan hadir begitu dekat, begitu nyata di dalam hidup kita. Dalam kisah tadi saat Yesus bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria Magdalena mengira Yesus itu penunggu taman. Inilah sebuah proses yang mengantar Maria sampai pada pengenalan dan iman dia akan Kristus yang sungguh bangkit, yang sungguh hidup dan ada di hadapannya. Kesetiaan Maria inilah yang menjadikan pribadi yang pertama mengalami kebangkitan Yesus dan menjadi saksi kebangkitan Kristus. Tuhan menyapa kita lewat hal-hal terdekat dan sosok-sosok yang kerap kita abaikan dan kita remehkan. Kita kerap berharap bahwa Tuhan itu harus dalam sesuatu yang luar biasa. Butuh kepekaan hati untuk melihat dan mendengar bahwa semua yang terjadi pada hidup kita hari ini, perjumpaan kita dengan setiap pribadi hari ini, bisa jadi adalah sapaan Tuhan untuk selalu ingin dekat dengan kita. Di dalam kerapuan dan keputusasaannya mencari Yesus sang hidup, justru menghampiri Maria, dan Maria pun menoleh atau berpaling pada sang hidup yang menyapanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua dipanggil dengan nama khas kita masing-masing. Dalam kitab Yesaya bab 43 ayat 1, di situ dikatakan, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Tuhan berkenan kepada kita. Ia punya rencana dengan kita. Di tengah kerapuan hidup oleh terpaan pandemi ini, sang hidup pun senantiasa menghampiri dan menyapa kita dalam rupa-rupa bentuk. Tinggal soal, maukah kita berpaling kepadanya? Perjumpaan Yesus dengan Maria membawa buah perubahan hidup, membawa peneguhan dan pengharapan. Perjumpaan yang menghidupkan, perjumpaan yang mendamaikan. Maria Magdalena mencari, tetapi Tuhan yang menemukan dan menyapanya. Dia yang mengalami kematian diberi harapan hidup baru. Semoga mata batin kita semakin peka akan suara Tuhan yang selalu mencari dan menyapa kita lewat sesama yang ada di sekitar kita. Semoga kita terus mengarahkan hidup kita dan datang kepada Sang Hidup sejati, pembawa harapan, yakni Yesus Kristus, dan siap menjadi saksi kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Semoga. Kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh KUR FEG Immanuel. Bagaimanakah
Sebelum kita memasuki doa syafaat, mari kita bersama menyanyikan lagu pujian kita selanjutnya, Di Bawah Salib Yesus. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan melaksanakan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Aurel Robert Uktolsea dan akan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan dan Allah kami, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pelindungan dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami, sehingga kami kembali dapat merayakan Paskah di tahun ini. Kiranya momen kebangkitan Kristus meneguhkan kembali iman percaya kami sebagai umat Kristiani yang mengemban tugas sebagai pembawa berita Injil keselamatan bagi umat manusia. Kami berdoa bagi tantangan global menghadapi gelombang baru pandemi COVID-19. Khususnya kami berdoa bagi pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia agar dapat menanggulangi pandemi ini dengan hikmat dan kebijaksanaan melalui keputusan-keputusan para pemimpin kami. Kami berdoa bagi upaya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk para korban pasca terjadinya bencana di Flores Timur, serta sejumlah wilayah di Provinsi NTT dan NTB. Serta penyaluran bantuan dana perbaikan rumah korban pasca bencana gempa bumi di Jawa Timur, kiranya dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk situasi dan stabilitas keamanan nasional, khususnya di Kabupaten Puncak, Papua. Kami berdoa agar pemerintah dan aparat TNI dan Polri mampu menjamin keamanan warga, serta dapat mengantisipasi teror ke depan pasca serangan teror baik di Makassar maupun di Mabes Polri. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang berbeban berat, mengalami sakit, terlantar, berkekurangan dan membutuhkan bantuan. Engkaulah Tuhan, Maha Kuasa yang sanggup mencukupi segala kebutuhan umat-Nya. Kiranya Engkau sembuhkan, pulihkan, serta sejahterakan kembali keadaan mereka. Ya Tuhan, oleh karena kehendak-Mu, kiranya Engkau mendengar dan menjawab seluruh seruan dan doa kami. Dan ajarilah kami berdoa seperti Engkau berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk, dan kita akan mendengarkan persembahan lagu pujian dari KUR KMKI Berlin. Biji tidak mati, ia tetap tinggal biji. Namun bila ia mesra, berbuah berlimpah-limpah. Pada suatu ketika kami berimpit maksudnya, ia raja di daerah dan pemahkota. Jika biji tidak mati, ia tetap tinggal biji. Namun bila ia mesra, berbuah berlimpah-limpah. Ia sahabat sejati, demi kita ia mati. Hidup jadi penuh arti dengan mengabdi. Jika biji tidak mati, ia tetap tinggal biji. Namun bila ia mesra, berbuah berlimpah-limpah. Seperti roti dikunyah, menguatkan badan lemah. Seperti humus di tanah, menumbuh sawah. Jika biji tidak mati, ia tetap tinggal biji. Namun bila ia mesra, berbuah
Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu pujian Kristus Hidup. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan mengembalikan kemuliaan kepada Allah Tritunggal dengan menyanyikan lagu doksologi. Saya mempersilakan Bapak Pendeta John Kusuma untuk membawakan doa penutup dan doa berkat. Mari saudara kita bersama-sama mau menutup kebaktian kita dengan berdoa dan memohon berkat yang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih bahwa di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini, Tuhan telah memimpin dan menjaga kami, bahkan kami boleh melangsungkan kebaktian Paskah pada hari ini, sehingga ya Tuhan kami boleh mendapatkan berkat di dalam kebaktian yang baru kami jalani bersama. Biarlah ya Tuhan kekuatan dan pengharapan dari kebangkitan-Mu boleh menguatkan setiap kami, memberikan kepada kami harapan untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah pada saat ini. Biarlah kebangkitan Yesus sungguh boleh menjadi pegangan pengharapan setiap-tiap kami. Biarlah firman-Mu boleh terus meneguhkan kami. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sekali lagi Engkau telah memimpin dari awal hingga akhir kebaktian kami pada hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk boleh memberkati setiap kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saya mempersilakan jemaat untuk duduk. Kebaktian Pasca Oikumene hari ini telah selesai setelah musik selesai dimainkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami hormati, seperti mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari telah ketahui dari media bahwa di Nusa Tenggara Timur atau NTT telah terjadi bencana besar yang merusak infrastruktur dan bangunan-bangunan di sana. Bersama ini kami tayangkan beberapa bahan dokumentasi dari bencana tersebut. Untuk menunjukkan rasa solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, kami akan mengumpulkan kolekte atau sumbangan untuk korban-korban bencana tersebut. Sumbangan kita akan disalurkan oleh salah satu gereja di Indonesia yang ada hubungan dengan koordinator sosial untuk bencana tersebut. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tertarik untuk memberi sumbangan, bisa mentransfer kolektor tersebut melalui Bendahara Persekutuan Oikumene Indonesia Berlin yang akan kami tayangkan bank perlindungnya di sini. Terima kasih banyak sebelumnya atas bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian Paskah hari ini sudah selesai dan saya mengundang Bapak Berlin Sumbayak untuk menyampaikan kata penutup. Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan ini kami mengucapkan syukur kepada Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengizinkan kita untuk mengadakan perayaan Paskah pada hari ini. Kami benar-benar berterima kasih kepada semua gereja-gereja Indonesia di Berlin yang ikut mengambil bagian untuk terlaksananya acara ini. Izinkan kami menyebutkan Gereja FEG Immanuel, GBI Berlin, KMKI, dan MRI. Di samping itu, pribadi-pribadi banyak juga yang dengan bekerja keras membantu agar acara kita yang telah berlangsung dapat berjalan dengan lancar. Apakah itu daripada pihak liturgi, pihak pemimpin kor-kor, dan yang tadi juga diawali dengan dua pembukaan oleh Pak Pater Vincent, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat oleh Ibu PDP Yeni Gunawan, dan selanjutnya
khotbah yang telah disampaikan oleh Bapak Pater Patricius. Dan ini dua penutup dan berkat telah disampaikan oleh Bapak Pendeta John Kesuma. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti acara ini, terutama kepada Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah ikut mengisi acara untuk kebaktian Paskah bersama Oikumene di Berlin, kami mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih dan mulia memberkati kita semua. Terima kasih.